Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya. semuanya, Apa kabar? ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Dini. Baju suka minum Enggak. boba. Belum selesai. Belum selesai pertanyaannya ya. Udah enggak dulu. Oke. Baju suka minum boba enggak? Enggak. Enggak ya. Enak loh padahal tuh yang kenyil-kenyil Iya. itu, yang chewy. Soalnya gitu. saya tuh orang deso ya Din ya. Jadi tuh boba-bobaan tuh masih kalah enak dibanding es cendol kayak gitu. Dawet itu malah lebih enak menurut saya. Jadi jarang dan hampir nggak pernah beli. Itu paling juga nyobain aja kalau anak saya beli gitu. Aku dulu waktu masih lagi booming gitu, aku ikutan antri aja. Ikutan antri yang panjang itu. Jadi penasaran kan apa sih gitu. Ada pearlnya gitu-gitu, ada bobanya segala macam lah. Macam-macam kan. Ada bobanya tapi tehnya tuh macam-macam gitu loh rasanya. Ada coklat, ada ya teh Dan bisa dibikin gitu. less sugar, less Betul, ice, less ice gitu-gitu. dibikin large, medium gitu ya porsinya. Ininya, dan semakin banyak pilihan itu tuh semakin kayak pengen nyobain gitu loh Mbak Ju. Ini bedanya apa sama yang itu dan seterusnya gitu. Dan yang jelas makin banyak produsen boba yang masuk ke Indonesia. Ada yang dari Taiwan ya, ada yang dari Indonesianya sendiri atau yang ikut-ikutan aja. Benar. Dan itu tuh banyak banget dan udah kayak jadi minuman wajib anak muda sekarang ya. Kadang tuh karena pesennya juga gampang, tinggal GoFood, Gojek gitu kan, GoFood, Banyak promo GrabFood, apalagi. promonya banyak, apalagi kalau pakai GoPay dan sebagainya gitu kan. Duh, itu. Iya. Tapi selain boba yang ini sebenarnya kita merujuknya ke manisnya ya Mbak Ju. Iya, manisnya. Yang bahaya itu manisnya. Benar banget. Terus selain boba kan kopi-kopi zaman sekarang juga yang ngasih Es Baju. kopi. Nah, itu kan yang Ya, di boba itu kan juga ada teh, ada kopi ya, ya kan? Yang manis-manis kayak gitu, dingin, berkrim-krim, gurih, creamy. Yes. Itu tuh Correct. yang bahaya adalah gulanya. Gulanya, betul. Coba teman-teman ya di rumah bikin es kopi atau Thai tea di gelas yang sebesar yang kalian beli di boba itu, masukin gula 2 sendok makan, gelasnya segini misalnya, nggak akan kerasa gulanya. 2 sendok makan itu. 5, 6 atau 7 sendok baru akan kerasa sama rasanya seperti yang kalian beli. Sedangkan tubuh kita tidak membutuhkan gula sebanyak itu dalam satu hari, kecuali ya Mbak Ju, kamu atlet. Kecuali lagi yang aktivitasnya dari pagi sampai sore dan itu berat gitu atlet ya. aja nggak boleh makan gula banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Atau kuli bangunan ya, dari pagi sampai malam ngaduk adonan itu yang pasir, semen. Itu kan hilang semua kalorinya. Iya, betul banget. Jadi kalau pernah saya baca nih ya Din ya, bahwa Indonesia itu lagi dibom sama gula, bom sugar. Generasi muda sekarang ini kita tidak sedang menghadapi penjajahan Belanda atau penjajahan dari negara lain atau lagi perang, tapi kita tuh lagi pelan-pelan dirusak kesehatannya dengan konsumsi banyak gula dan kita semua nggak sadar. Ya. Karena memang pasarnya sangat menjanjikan ya Mbak Ju. Makanya kenapa menjamur di mana-mana gitu kan. Dan langsung akhirnya, jadi idola anak-anak, maksudnya langsung jadi minuman favorit kan itu. Iya, betul. Makanya kenapa orang juga sekarang senang gitu karena pilihannya semakin banyak gitu kan. Jadi ya yang pebisnis itu juga ini kesempatan menyasar ya pasarnya ada. Betul, pasarnya ada dan banyak juga. Nah, aku sebelumnya waktu awal-awal 2019-an kan itu Mbak Jo, tadi aku baca baru mulai masuk di Indonesia dan terus akhirnya banyak menjamur itu yang aku ikut antri itu juga gitu. Tapi sekarang gitu rasanya tuh kalau misalnya beli itu manisnya tuh kenapa manis, padahal udah less sugar, manis banget ya Allah. Padahal dulu aku ya antri juga gitu. Sekarang tuh diabetes nggak cuma orang tua ya yang mengidap, tapi juga
anak Anak-anak remaja masih muda itu udah banyak yang kena diabetes dan itu sangat memprihatinkan. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang tua, terutama orang tua ya. Kalau anak-anak itu kan memang mereka mungkin belum ada pengetahuan tentang takaran jumlah gula yang mereka konsumsi ada berapa dalam sehari gitu. Harusnya orang tua yang lebih aware, mengarahkan gitu kan. Misalnya kalau kamu udah minum boba, berarti kamu udah stop, nggak boleh makan permen, nggak boleh makan coklat lagi atau kue-kue yang manis lainnya lagi, gitu. cookies, Gula itu pun juga nggak cuma di permen, di cookies dan di boba, tapi juga di nasi ya. Nasi dan tepung-tepungan ketika masuk ke dalam tubuh itu kan berubah menjadi gula kan. Nah itu sedangkan kita kalau makan di luar, di restoran atau di mana ya, kan nasi, nanti ada dessert, minumnya teh manis atau minumnya es jeruk, es kopi, ya kan, es jeruk, dan itu udah pasti ada gulanya. Of gitu. course, betul, pasti banget gitu. Dan aku udah kayak ntar belajar maju pelan-pelan teh tawar gitu, es jeruk gulanya dikit, kayak gitu aja. Atau lebih aman minum air putih aja gitu. Iya, kalau itu bawa sendiri biasanya. Bawa sendiri air putih gitu. Udah belajar ke sana sih untuk ngurangin gula gitu. Dan makan nasinya dikit karena dia kalau misalnya masuk ke tubuh terus diolah tuh ntar ya kayak Mbak Juju tadi bilang, jadi diolah itu dia jadinya gula gitu. Di sini tuh kita bukan ahli gizi dan kita nggak begitu ngerti kesehatan. Tapi dulu aku pernah diet, diet ngitung kalori. Jadi aku tahu seberapa banyak kalori yang kita butuhkan dalam satu hari untuk berat badan sekian dan tinggi badan serta usia dan juga aktivitas dalam sehari. Terus nasi dalam satu piring atau satu mangkok itu berapa kalori itu pernah kita hitung juga ya kan. Sepotong tempe goreng itu berapa kalorinya, sepotong permen yang cuma sedikit segini itu kalorinya ada berapa. Dan kita butuhnya tuh berapa sih perharinya, dan itu harus tahu. Kalau kita nggak tahu ya masukin aja, masukin aja. Benar. At least kalau misalnya nggak yang dihitung banget satu-satu gitu, misalnya pagi itu udah minum teh kemasan misalnya, kita beli teh kemasan dingin, panas-panas kan biasanya kalau misalnya yang tinggal di kota besar gitu kan Baju. Terus habis gitu panas minum gitu teh kemasan gitu, ya udah berarti besok aku nggak minum teh kemasan lagi, atau udah sehari ini aja, lusa atau besoknya lagi baru gitu, 2 hari setelah itu baru ntar bolehlah minum manis yang lain gitu. Atau minum boba. Ya itu juga buat menyelamatkan isi kantong juga ya. Betul. Karena kan boba itu nggak murah. Iya, kalau misalnya yang boba yang biasanya aku makan sih Baju dan suka nanam Baju juga gitu. Kita berdua suka itu tuh paling murah yang Baju di price listnya itu 22 kalau nggak 23.000. Itu yang paling murah. Itu yang paling murah. Antara 30 sampai 50 ribu ya per porsi ya. Benar, 30-an gitu. Yang 50 ribu tuh yang enak banget. Untungnya aku tuh nggak doyan nggak doyan minuman manis dingin berkrim-krim gitu. Aku masih lebih suka kopi hitam yang tanpa gula. Iya, tapi ini ada gulanya, setengah sendok makan doang gulanya ya. Karena hidup aku butuh gula dan butuh kafein. Biar melek. Untuk stay alive. Stay awake. Iya, jadi sebenarnya bahayanya tuh di gulanya itu ya Mbak Jo. Kita pengen ngobrolin kalau misalnya itu berlebihan, itu tuh ya nggak baik juga. Gitu. Masalahnya kalau sudah berlebihan, negara kita adiktif ini juga nggak sih kan Mbak Jo? Iya benar. Soalnya katanya gula itu lebih jahat daripada morfin atau lebih jahat dari drugs banget, gitu. Adiktif banget gula tuh. Sedangkan penyakit yang sudah jelas mengintai itu diabetes mellitus ya. Yes. Itu udah jelas. Dan jangan lupa kalau misalnya diabetes itu bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya sekali kamu kena, tidak menutup kemungkinan berapa persen gitu ya, aku lupa. Itu tuh anak kamu nanti itu juga bisa kena juga gitu. Jadi kasihan. Jadi masalahnya itu sebenarnya kalau udah kena ya, misalnya generasi muda kita udah
Masih sekarang sih masih belum kelihatan kena atau belum. 5-10 tahun yang Iya, akan karena datang baru usianya akan masih muda. ketahuan. Betul. Kalau misalnya generasi muda kita sakit semua gimana? Indonesia jadi apa? Yes. That is the question. Ya, jadi poinnya lebih ke sana teman-teman. Makanya kenapa fenomena sugar bomb ini atau fenomena gula ini itu tuh ya patut kita aware gitu tentang itu. Kita perlu tahu pengetahuannya dan seterusnya gitu. Tapi ya Mbak Jo, tubuh kita itu juga butuh gula sebenarnya. Bener banget. Gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba stop nggak makan gula sama sekali. Sama kayak waktu itu pernah kita bahas diet ya Mbak Jo. Diet yang tanpa garam itu loh. Itu kan juga kasihan tubuhnya karena tubuh kita juga butuh garam gitu loh. Kalau kita kurang gula bisa pingsan loh, Din. Oh iya, aku pernah pingsan. Ngomong pingsan baju juga. Aku pernah 2 kali pingsan. Aduh, saya tuh kayak melayang gitu, kayak nggak punya tenaga lagi kayak. Iya, udah langsung lemes, udah kayak tiba-tiba udah tiduran aja di lantai gitu. Udah. Pingsan yang pertama tuh nggak tahu kalau bakalan pingsan. Pingsan yang kedua tuh tahu, sadar banget ini mau pingsan. Jadi saya bilang saya mau pingsan dulu gitu. Allahu Akbar, iya yang itu lucu banget, pingsan baju yang kedua gara-gara kurang gula gitu. Kurang tidak, tapi emang lagi badannya nggak enak juga sih. Iya enak, mau lagi dehidrasi aja. Pingsan aku yang pertama itu berkesan banget dan itu aku emang kurang pintar banget sih Mbak Jo. Aku udah tahu ya. Kurang pintar gimana? Akunya yang kurang pintar. Maksudnya gini, aku kan biasa donor darah. Setiap 3 bulan sekali itu aku donor darah. Nah, aku lupa itu donor darah ke berapa gitu. Pokoknya udah banyak gitu. Udah ke-9 apa ke-8 gitu. Terus habis gitu aku langsung pergi gitu ke rumah Mbak gitu. Yang perjalanannya itu dari kota aku tinggal ke rumah Mbak itu ya sejaman gitulah gitu loh, naik motor. Jadi posisinya kamu habis diambil darahnya, iya, terus kamu nyetir naik aja, motor sejaman. Dan itu iya pinter memang itu. Iya kan, nggak pinter banget itu aku biasanya. Aku tuh abis donor tuh masih makan dulu. Minum kan dikasih susu kan? Iya, sama PMI-nya kan dikasih susu. Nah itu minum susu dulu, snacknya dimakan dulu lah 1-2 gitu, baru aku ntar jalan makan. Biasanya aku sama teman-temanku kayak gitu. Tapi tuh aku langsung kayak sok kuat aja gitu lah Baju. Langsung aja gitu naik motor gitu, cus gitu, udah gitu. Tahu-tahu. Kan biasanya kan memang break ke mana, ke toko gitu buat beli ya oleh-oleh gitulah, beli susu, beli kue gitu-gitu, beli coklat gitu-gitulah. Nah pas aku beli tuh bayar di kasir. Depan kasir, perasaan aku tuh depan kasir aku itu udah pergi gitu kan. Terus aku waktunya bayar tuh Mbak saya mau Itu yang ada cowok ganteng nggak yang? Nah sayangnya enggak, ya, sayang banget. Coba kalau ada cowok ganteng yang megangin kamu gitu kan pas pingsan, lumayan. Kayak di film-film gitu ya. Nah terus yang kurang pinternya lagi, aku denial Mbak. Jadi tuh nggak apa-apa, ini aku nggak apa-apa, aku berdiri lagi, mau bayar lagi, pingsan lagi. Untungnya nggak nggak kecopetan ya. Alhamdulillah nggak. Soalnya kalau orang pingsan kan kadang juga ada yang memanfaatkan. Benar. Jadi memang kita tubuhnya butuh gula dalam kadar yang pas, yang tepat, nggak kebanyakan. Yang cukup, kadar gulanya itu cukup gitu. Terus kita juga hati-hati juga ya Mbak Ju, perlu aware juga apakah di atas kita itu misalnya ibu atau bapak kita atau kakek atau nenek kita, dari kedua belah pihak gitu, dari kakek nenek, dari ayah atau dari ibu, itu tuh punya riwayat diabetes atau enggak gitu kan Mbak Ju. Karena kalau misalnya punya, berarti kemungkinan besar kita untuk punya diabetes juga itu ya ada gitu. Makanya itu dikurangin gitu loh, makan gulanya kayak gitu, konsumsi gulanya gitu sih gitu. Kadang tuh kalau aku orang-orang bikinnya gini, oh iya Mbak Uti kenapa? Mbak Uti itu ada diabetes, jadi aku perlu hati-hati banget. Bapakku juga diabetes kering, tapi karena memang itu efek dari perokok beratnya di masa muda dan memang orangnya susah minum air putih, Din. Jadi itu yang bikin kena diabetesnya karena gaya hidup, sebenarnya lebih ke gaya hidup. Jadi bukan karena keturunan dari atas ya. Tapi masalahnya banyak banget orang yang pengetahuannya tuh belum sampai ke sana gitu, belum sampai ke masalah kebutuhan gula kita per hari berapa.
Jadi kadang makan ya, udah makan satu piring, minumnya es teh, nanti pakai dessertnya es krim. Itu orang kaya sih ya yang pakai dessert ya. Kalau orang kismin kayak kita ini ya nggak perlu pakai dessert. nggak perlu dessert, tapi ntar mampir di toko sebelah beli es krim sama aja Maju. Aku juga seneng tuh es krim. Nggak tahu deh, aku suka ya manis-manis ya, nggak tahu deh. Tapi aku tahu Maju, maksudnya aku hitung gitu, kalau misalnya dalam 1 minggu nih, hari Senin aku udah minum minuman kemasan tuh, teh kemasan gitu. Ya udah, berarti aku 3 hari lagi atau 4 hari lagi baru aku minum lagi gitu. Jadi aku kasih jeda gitu loh, aku minum manis tuh. Aku pernah speechless ya, lihat orang minum jamu. Jamunya beras kencur atau kalau di Surabaya tuh ada sinom namanya ya, Iya, sinom kunyit asam. Itu kalau kalian minum manis dan manis banget. Dan ada orang minumnya tuh sampai 1 botol besar itu loh, Din. Dia mungkin menganggap bahwa itu sehat gitu. Betul, memang itu sehat kalau nggak ada gulanya atau kalau gulanya cuma sedikit. Masalahnya nggak mungkin dong kalau nggak manis. Siapa juga yang mau beli kalau nggak manis, beras kencur atau apa tuh kunyit asam sinom kayak gitu. Ada di tempat aku aja di kampung tuh yang jualan jamunya itu kita bisa request nggak pakai gula sama sekali. Nggak pakai gula sama sekali, itu request Tapi, dulu, berarti pesan dulu. Betul, karena yang biasanya, dia jual dikasih gula. Iya, yang dijual dikasih gula. Yang pahit kan ada, nanti abis pahit kan minum yang manisnya itu kan. Iya benar itu. Tapi apa namanya yang nggak dikasih gula itu rasanya emang beneran asli kayak beras sama kencur yang kayak gitu loh Baju. Asli rasanya tuh, mama pernah beli. Aku tuh sempat menganggap ekonomi Indonesia baik-baik aja, Din. Sejak aku lihat orang ngantri beli boba. Karena menurutku ya, boba itu mahal. Yang seperti kita bahas tadi, yang paling murah aja antara 22 sampai 25 ribu. Umumnya kan 30 ribu ke atas ya. Meskipun 30 juga sampai 50 ada boba yang di bawah 23 ribu itu ada, tapi enggak. Ada ya boba-bobaan ya. Benar. Boba yang bikinan sendiri. Keras ininya, apa namanya, pearlnya itu. Keras gitu. Kalau yang di bawah segitu harganya. Dan yang ngantri itu tau nggak, mahasiswa rata-rata yang mereka itu belajar gitu kan, ngerjain tugas kelompok sambil minum boba gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma bobanya aja, tapi Thai tea-nya, terus apa sih squish gitu, squash ya. Milk tea gitu, Thai tea ya, dan segala macamnya itu. Kayak gitu. Aku suka Thai tea Baju, tapi aku suka bilang ke mbaknya tuh requestnya, Mbak saya nggak pakai gula, gitu soalnya itu udah manis. Gitu sih, kan dia emang sachet gitu kan, jadi nggak usah pakai gula. Kadang saya pesen yang itu yang panas kan, memang saya suka yang panas-panas ya, nggak suka minuman dingin. Itu minta yang nggak manis, boleh nggak Mbak gitu, kayak hot cappuccino misalnya, nggak manis, oke, nggak manis, tapi begitu diminum ini lebih manis dari yang aku bikin di rumah. Iya benar. Intinya gitu. Tapi itu juga tergantung apa kafe yang kita kunjungin ya Baju. Kalau misalnya kafenya itu ya agak kelas dikit gitu, itu gulanya dipisah ya nggak sih? Tapi kalau misalnya yang ya biasa aja gitu, standar biasa itu ya udah jadi satu gulanya. Apalagi kalau misalnya kita nggak request ya udah manis-manis aja. Gitu. Tapi kalau ngomongin sugar bomb ya Din, kita nggak cuma boba aja loh, ada donat ya, ada dessert box, tahu nggak? Tahu yang banget. Lagi bener-bener viral banyak banget kan dessert box. Iya. Itu ada yang lotus biscoff, ada krim, keju dingin, keju dairy gitu, terus belum lagi tepungnya dari cake-nya yang manis banget itu, belum coklatnya. Oh my goodness. Donat itu donatnya polosan aja, itu udah tepung dan gula dan minyak ya, ditambah dengan topping aneka macam, itu udah gulanya makin bertambah-tambah gitu kan, terus minumnya pakai Thai tea itu. Gimana nggak sugar bomb? Semua gula Gula gitu. semua. Kopi juga sih Baju, kopi sekarang es kopi yang lagi berjamur. Intinya pokoknya pakai es itu, kalau nggak ada gulanya nggak enak Din, kecuali yang panas ya. Iya benar banget. Karena kan kalau udah dikasih es, gulanya akan makin nggak kerasa. Tapi waktu itu aku nyoba Baju, teh tawar pakai es ya. Enak-enak aja. Iya buat orang yang nggak begitu suka manis. Iya sih, padahal aku suka manis, tapi aku lagi belajar kan emang gitu, biar biasa aku nggak
makan yang manis-manis gitu. Biar manis dikit tuh aku udah lidahnya tuh udah berasa gitu maksudnya. Itu nggak cuma Iya. boba aja, nggak Dan cuma kopi juga. ironinya nih ya, ada juga nih Din yang makan permen biar nggak ngantuk. Permen kopi. Makan permen biar nggak ngantuk. Padahal Iya. permen itu bahan utamanya apa? Gula Ya dong. udah. Iya, kan permen manis. Mana ada permen pahit Maju? Iya. Oh, ada sih permen yang itu loh, yang suka buat prank-prankan itu. Itu ada permen yang rasanya nggak aneh-aneh itu, yang nggak enak itu. Itu Sebenarnya ada sih. nggak ngantuk sih, iya bener. Ketika kita makan nggak ngantuk hilang. Tapi setelah permennya itu larut, Ya, nah pertanyaan lagi, Itu insulinnya gula. naik dan Iya. kita bakalan ngantuk sebenarnya gitu. bener. Tapi itu memang butuh pengetahuan sih. Banyak Iya. orang yang nggak nyadar itu. Apalagi kan promo yang Maju di TV tuh udah kayak gitu kan. Jadi pasti, ya namanya orang jualan ya kan, gimana cara menarik pembeli. Jadi ya orang percaya-percaya aja. Cuman di sini tuh kita bukan ingin mempengaruhi untuk tidak memakan permen lagi atau nggak makan donat lagi, cuman dijaga gitu. Dijaga. Karena Kalau gula itu misalnya- ada di banyak makanan yang Iya, sering kita tersembunyi, hidden temuin gitu. sugar istilahnya. Benar, sering kita temuin makanan kita sehari-hari gitu, bahkan favorit kita, cuman ya itu tuh dikontrol gitu ya Maju, diatur. Yang ada yang lucu lagi Din, pada diet gitu nggak makan nasi, tapi tetap makan kue, makan biskuit, terus makan es krim, makan dessert box, donat. Iya. Oh my god, padahal itu tuh kalau di compare dengan nasi, itu lebih Banyakan. baik nasi, gulanya lebih banyak di kue, di Iya. biskuit dan sebagainya. Nasi itu ketika kita makan kenyang selesai, perutnya enak adem kan, nggak kepengen yang lain-lain lagi. Tapi kamu makan biskuit 3 keping itu sama dengan nasi Bener. sepiring gitu, masih mending makan Cookies nasinya. juga kan ya Maju, cookies yang kita makan biasanya itu juga itu banyak banget gulanya. Dan pengetahuan semacam itu harusnya sih kita udah tahu ya. Bukannya menggurui sih, tapi ya ada baiknya, nggak ada salahnya gitu kita belajar tentang gizi, tentang kebutuhan gula kita sehari-hari itu ada berapa. Nanti bisa disesuaikan, hari ini makan donat, besok makan pepaya aja misalnya gitu. Betul. Terus karena sebenarnya manis yang dari alam itu banyak banget ya madu. Ya ada madu ya, buah tadi yang Mbak Yuji sebutin kayak gitu. Kurma. Kurma tuh manis banget loh. Ya nggak sih Mbak Ju? Manis Kayak banget. gitu. Kurma, madu, terus Atau buah-buahan yang kalau manis-manis tebu itu waktu aku kecil aku gerogotin gitu. Oh Din. iya, aku juga pernah Mbak Ju yang disesep-sesep Itu bahasa manisnya Jawanya. enak banget ya. Enak. Kan Kalau aroma belum jadi gula aroma pasir tebu kan kan enak baunya sehat. kan ya. Ada juga es tebu yang itu loh biasanya Maju, tau nggak? Yang digiling es langsung tebu gitu. enak. Beda loh itu aromanya kalau dibandingkan dengan yang udah jadi gula. Iya, tebunya dikristalisasi jadi gula pasir kayak gitu udah mengalami proses panjang. Zatnya udah berubah lah intinya gitu. Betul. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita tentang gula. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Thank you for watching. Cheers.